Tiba di Indonesia pada Jumat malam, kedatangan mereka pun dijaga ketat sampai ramai di media sosial yang menyebut timnas. Yes, alhamdulillah. Mantap. Tepat malam ini, tak ingin gagal lolos Piala Dunia, PSSI langsung buka gerbong naturalisasi timnas. Yes, alhamdulillah. Mantap. Tepat malam ini, tak ingin gagal lolos Piala Dunia, PSSI langsung buka gerbong naturalisasi timnas Indonesia untuk mengarungi ronde 4 kualifikasi. Tak tanggung-tanggung 10 naturalisasi skuad Garuda tiba di Jakarta. Qatar dan Arab Saudi ketar-ketir. Skuad Garuda di ronde 4 full wajah baru. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sepuluh pemain keturunan yang berpotensi bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam fase ini, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan kuat dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Babak ini sangat krusial karena hanya 2 tim dari grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Nantinya, 6 tim yang tersisa akan dibagi ke dalam 2 grup kecil yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Hanya pemuncak grup yang akan mengamankan tiket otomatis ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk memperkuat skuad, pelatih anyar Patrick Kluivert membuka peluang memperkuat lini tim dengan pemain-pemain keturunan yang memiliki garis darah Indonesia. Sejumlah nama kini mencuat dan sedang dipantau oleh PSSI. Berikut ini 10 pemain berdarah Indonesia yang berpotensi untuk dinaturalisasi, hanya saja 6 nama masih dirahasiakan. 1. Jayden Oosterwolde. Bek kiri yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki ini menjadi salah satu kandidat utama. Jayden diketahui telah melakukan pertemuan dengan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, di Istanbul pada Februari 2025. Laporan dari fanbase klub Fenerbahce menyebutkan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membujuk Oosterwolde agar mau membela Garuda. 2. Pascal Struijk. Nama berikutnya adalah Pascal Struijk, pemain bertahan milik Leeds United yang tampil di Championship Inggris. Struijk memiliki darah Indonesia dari pihak kakek ibunya yang berasal dari Hindia Belanda. Spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasinya semakin menguat setelah dirinya terlihat duduk berdekatan dengan Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Leeds United melawan Oxford United beberapa waktu lalu. 3. Tristan Goejer. Tristan Goejer adalah bek kanan yang saat ini bermain untuk PSV Zwolle di Eredivisie Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Kehadiran Eliano Reijnders, pemain naturalisasi lain yang juga bermain di klub yang sama, disebut bisa menjadi penghubung bagi PSSI untuk membujuk Goejer agar ikut memperkuat timnas Indonesia. 4. Miliano Jonathans. Winger muda milik FC Utrecht ini juga masuk dalam radar PSSI. Nama Miliano Jonathans santer diperbincangkan setelah ayahnya sempat terlihat berada di Indonesia pada Maret 2025, yang memicu spekulasi terkait rencana naturalisasi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, ditambah jajaran pelatih juga sangat mewah, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman.
Dengan tantangan besar yang menanti di babak kualifikasi selanjutnya, kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas tentu bisa memberikan tambahan tenaga dan pengalaman bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat menarik dan penuh harapan. Setelah sukses melangkah ke fase yang lebih tinggi, tantangan yang menanti jauh lebih berat karena harus bersaing dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Menghadapi lawan-lawan berpengalaman ini, tentu saja timnas Indonesia butuh peningkatan kualitas, tidak hanya dari segi taktik tetapi juga dari kedalaman skuad. Upaya untuk menaturalisasi pemain keturunan merupakan langkah strategis yang wajar dilakukan, selama prosesnya sesuai aturan dan tidak mematikan talenta lokal. Beberapa nama yang sedang dipantau seperti Jayden Oosterwolde dan Pascal Struijk memang bermain di level kompetisi yang tinggi di Eropa. Jika mereka benar-benar bergabung, pengalaman mereka bisa membantu meningkatkan kualitas lini belakang Garuda, yang selama ini sering jadi titik lemah. Selain itu, kehadiran pemain seperti Tristan Goejer atau Miliano Jonathans juga memberi opsi lebih banyak di sisi sayap maupun pertahanan. Namun penting juga untuk diingat, proses adaptasi mereka dengan budaya sepak bola Indonesia dan kekompakan tim menjadi faktor penting. Jangan sampai kehadiran mereka justru mengganggu dinamika yang sudah dibangun. Secara keseluruhan, langkah PSSI dan tim pelatih untuk menjajaki potensi pemain keturunan merupakan upaya logis agar timnas Indonesia tidak hanya menjadi pelengkap di kualifikasi, tetapi benar-benar bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara membangun kekuatan jangka pendek dengan tetap memberi ruang bagi perkembangan pemain lokal dalam jangka panjang. Dean James terkesan dengan dukungan supporter timnas, siap bawa Indonesia ke Piala Dunia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Dean James, mengungkapkan kekagumannya atas dukungan luar biasa dari para supporter Garuda saat laga melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Meskipun Indonesia mengalami kekalahan telak 0-6, semangat pendukung tetap membara. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dean menyampaikan rasa terima kasihnya kepada fans yang telah memberikan energi positif di tengah kekalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut memotivasinya untuk terus berjuang bersama timnas Indonesia demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kadang kita menang, kadang kita belajar, tulis Dean. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua fans yang ikut mendukung langsung. Merupakan kehormatan besar bisa membela Indonesia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Fokus bangkit di putaran keempat. Meski hasil kontra Jepang mengecewakan, Dean menekankan pentingnya evaluasi dan semangat baru untuk menghadapi babak berikutnya. Ia berjanji akan terus memberikan kontribusi maksimal demi mencapai target lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia tersebut. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 negara. 2 tim teratas dari tiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat kedua akan menjalani babak tambahan, play-off, untuk merebut 1 tempat lagi. Dean James dan rekan-rekannya, termasuk Mads Hilgers, diharapkan tampil lebih solid demi membawa mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya menjadi kenyataan. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan yang cukup telak dari Jepang, semangat dan dukungan dari para supporter tetap menjadi kekuatan utama yang mendorong para pemain untuk terus berjuang. Dean James, sebagai salah satu pilar timnas, menunjukkan sikap dewasa dan positif dengan menyebut kekalahan sebagai pelajaran, bukan akhir segalanya. Ini menunjukkan mentalitas seorang pemain profesional yang tidak larut dalam kekecewaan, melainkan memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Respons Dean juga menandakan bahwa ada rasa memiliki yang kuat terhadap tim dan negara yang dibelanya. Sebagai pemain keturunan yang belum lama bergabung dengan skuad Merah Putih, komitmen seperti ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan tim secara keseluruhan, terutama menjelang putaran keempat kualifikasi yang akan semakin berat persaingannya. Dari sisi lain, kekalahan telak ini seharusnya menjadi alarm bagi pelatih dan federasi. Meski melawan tim sekuat Jepang, margin skor yang besar menandakan ada celah besar yang perlu dibenahi, baik dari sisi taktik, mentalitas bertanding, hingga kedalaman skuad.
Momen ini juga jadi pengingat bahwa dukungan luar biasa dari fans tidak bisa terus-menerus menjadi penyangga semangat tanpa diiringi peningkatan kualitas dan performa. Secara keseluruhan, kombinasi antara dukungan supporter, sikap dewasa pemain, dan evaluasi mendalam dari tim pelatih bisa menjadi bahan bakar utama untuk menghadapi tantangan di babak berikutnya. Timnas Indonesia masih punya peluang, dan sekaranglah saatnya untuk menjadikan setiap kekalahan sebagai titik balik, bukan titik lemah. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, justru itulah titik di mana karakter sejati sebuah tim dibentuk. Timnas Indonesia telah menunjukkan keberanian untuk berdiri sejajar dengan tim-tim besar, dan itu sudah menjadi langkah luar biasa. Tidak semua perjalanan menuju sukses itu mulus, tapi setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Ingat, mimpi tampil di Piala Dunia bukan sekadar angan, itu tujuan yang bisa dicapai dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan kepercayaan satu sama lain. Dukungan jutaan rakyat Indonesia bukan hanya sorak-sorai di stadion, tapi juga energi yang menyalakan tekad di lapangan. Untuk para pemain, teruslah percaya bahwa kalian pantas berada di sana. Untuk para pelatih, percayalah bahwa setiap keputusan dan strategi yang dibentuk bisa mengubah nasib. Dan untuk para supporter, jangan pernah lelah berdiri di belakang tim ini, karena semangat kalian adalah bahan bakar perjuangan mereka. Ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang membuktikan bahwa Indonesia bisa bangkit, bersatu, dan buktikan bahwa mimpi Piala Dunia bukan hanya milik negara besar, tapi juga milik Garuda. Saat badai berlalu, hanya yang terus melangkah yang akan tiba di garis akhir. Tetap berjuang. Indonesia bisa. Indonesia api. Erick Thohir tunjuk Simon Tahamata bangun sistem pencarian bakat untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mulai menjalankan langkah konkret dalam pengembangan tim nasional Indonesia dengan menugaskan Simon Tahamata sebagai kepala pencari bakat, Head of Talent Scouting. Mantan pemain timnas Belanda itu diberikan tanggung jawab untuk membangun dan mengaktifkan sistem pencarian pemain berbakat di seluruh penjuru negeri. Bahas strategi bersama BTN. Penunjukan tersebut terjadi setelah pertemuan antara Erick Thohir, Simon Tahamata, dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dalam diskusi tersebut, mereka menyusun rencana mengenai sistem pemantauan bakat yang akan digunakan untuk menjaring talenta-talenta potensial di Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Om Simon dan Pak Sumarji untuk membicarakan progres sistem scouting pemain timnas. Sistem ini dirancang agar mampu menyaring talenta terbaik dari level usia muda hingga senior, tulis Erick dalam unggahan Instagram pribadinya, Minggu, 15 Juni 2025. Menurut Erick, sistem scouting ini harus menjangkau seluruh pemain muda potensial dari berbagai kelompok usia seperti U17, U20, hingga U23 dan timnas senior. Target 3 bulan berjalan. Erick menegaskan bahwa sistem ini harus sudah berjalan dalam waktu 3 bulan ke depan. Ia juga menyebutkan bahwa Simon akan berkoordinasi langsung dengan para pelatih kepala dari masing-masing kelompok umur timnas, termasuk pelatih kepala timnas senior, Patrick Kluivert, serta pelatih tim U23 dan U17. Dalam 3 bulan, sistem scouting harus sudah aktif dan berjalan. Jadi mulai dari tim U17 hingga senior, semuanya harus punya data pemain yang dipantau, ucap Erick. Ia juga menyinggung persiapan untuk Piala Dunia U17 tahun depan, di mana pemain kelahiran 2009 mulai dipersiapkan, dengan pelatih Nova Arianto ditugaskan fokus membina tim kelompok umur tersebut. Buka kesempatan untuk anak muda. Selain itu, Erick memberikan wewenang kepada Simon untuk merekrut 2 anak muda yang bisa mendampingi dalam menjalankan sistem scouting ini. Ia menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada generasi muda untuk ikut terlibat dalam pengembangan sepak bola nasional. Om Simon, saya beri mandat untuk memilih 2 anak muda yang bisa menjadi bagian dari tim scouting, ujarnya. Sebagai informasi, Simon Tahamata telah resmi bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai Kepala Talent Scouting sejak 22 Mei 2025. Pengalamannya sebagai mantan pemain top Eropa diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam menjaring pemain-pemain berbakat di Indonesia. Lebih lanjut, langkah Erick Thohir menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia merupakan keputusan strategis yang mencerminkan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi Timnas dari akar rumput. Dengan pengalaman Simon di sepak bola Eropa dan latar belakangnya sebagai pemain profesional yang pernah merumput di klub-klub besar seperti Ajax dan Standard Liège, ia punya kapasitas dan wawasan global yang bisa sangat berguna untuk mengidentifikasi serta membina talenta muda tanah air. Permintaan agar sistem scouting aktif dalam 3 bulan juga menunjukkan urgensi dan target yang konkret. Hal ini penting mengingat Indonesia punya banyak potensi, tapi selama ini terhambat oleh kurangnya sistem yang rapi dan berkelanjutan dalam pencarian serta pengembangan pemain.
Keterlibatan pelatih-pelatih kepala di berbagai kelompok umur juga menjadi hal positif, karena bisa menciptakan kesinambungan dari level junior ke senior. Ini bisa mencegah adanya kesenjangan kualitas dan filosofi permainan antar level usia. Satu hal yang juga menarik adalah dorongan untuk melibatkan anak muda dalam tim scouting. Ini bukan hanya soal regenerasi di lapangan, tapi juga di manajerial dan teknis. Memberi kepercayaan pada generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan sepak bola nasional adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangannya tentu tidak kecil. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada eksekusi di lapangan, koordinasi antar tim, serta kemauan semua pihak untuk menjalankan program ini secara konsisten dan profesional. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki ekosistem pembinaan pemain yang kuat dan berkelanjutan, yang akan sangat menentukan kualitas timnas di masa depan. Langkah besar selalu dimulai dari niat yang kuat dan keberanian untuk berubah. Penunjukan Simon Tahamata dan pembangunan sistem scouting timnas Indonesia adalah titik awal yang penuh harapan. Bukti bahwa bangsa ini tidak kekurangan talenta, hanya butuh sistem yang tepat untuk menemukannya. Untuk kamu yang mencintai sepak bola Indonesia, ini saatnya percaya bahwa perubahan sedang berjalan. Jika kamu pemain muda, teruslah berlatih dan berjuang. Sekarang ada mata yang memperhatikan kerja kerasmu. Jika kamu pelatih, pengamat, atau pencinta sepak bola, mari jadi bagian dari ekosistem yang sehat dan suportif. Ingat, tidak ada hasil besar yang lahir dari kenyamanan. Indonesia sedang menata masa depan sepak bolanya, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi bagian dari sejarah besar esok hari. Bakat bisa ditemukan, tapi semangat, kedisiplinan, dan mimpi besarlah yang menjadikannya luar biasa. Jangan berhenti percaya, masa depan sepak bola Indonesia bisa gemilang, dimulai dari kita semua. Indonesia Bola Sepak Api. Alex Pastor curi perhatian usai Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, tengah menjadi perbincangan hangat publik sepak bola. Hal ini dipicu oleh unggahan terbarunya di Instagram yang memuat pesan bernuansa motivasi, tak lama setelah skuad Garuda memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan akun Alex Pastor miliknya, pelatih asal Belanda tersebut menulis kalimat penuh makna yang memancing beragam interpretasi dari para penggemar. Di mana idealisme, harapan, dan ekspektasi tinggi bertemu dengan realitas? Disitulah potensi sejati kita muncul, tulisnya. Di balik setiap awan, ada sisi yang cerah, lanjutnya. Meskipun tidak menyebut langsung nama timnas Indonesia dalam pesannya, Pastor menandai akun resmi PSSI dan timnas Indonesia. Ini memunculkan dugaan bahwa unggahan tersebut ditujukan sebagai suntikan semangat bagi skuad Garuda yang kini bersiap menatap tantangan baru di babak keempat kualifikasi. Tak hanya itu, ia juga menyematkan beberapa foto dukungan dari Garuda fans, supporter setia timnas, dalam unggahan selanjutnya. Respons netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Banyak yang mendukung serta mencoba menafsirkan makna tersirat dari pesan tersebut. Beberapa komentar menyoroti semangat juang dan harapan agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, di antaranya. Tinggal selangkah lagi coach, bawa kami ke Piala Dunia, tulis akun Insinyur. Kami yakin dengan Anda, coach, tambah pengguna lain. Perjalanan belum berakhir, mari terus berjuang, ujar V. Indonesia hadapi tantangan berat di babak keempat. Timnas Indonesia kini bersiap melanjutkan perjuangannya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ini akan digelar pada 8-14 Oktober 2025, bertempat di Qatar dan Arab Saudi. 6 tim akan berpartisipasi di fase ini, yakni Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Mereka akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing diisi 3 tim. Format kompetisinya sederhana tapi menantang. Hanya tim juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua dari tiap grup akan saling berhadapan di babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket tambahan melalui jalur antar benua. Perjalanan Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan semangat yang terus berkobar dari pemain, staf pelatih, dan dukungan penuh supporter, peluang untuk mencetak sejarah tetap terbuka lebar. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana peran seorang asisten pelatih seperti Alex Pastor bisa memberikan pengaruh psikologis yang besar terhadap tim, bahkan tanpa kata-kata yang eksplisit. Unggahannya mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang lebih reflektif dan filosofis, bukan hanya bicara taktik di lapangan, tapi juga menyentuh sisi mental dan emosional para pemain serta supporter.
Pesan tersirat yang ia sampaikan seperti ingin mengingatkan bahwa di balik ekspektasi besar dan tekanan yang datang, ada potensi luar biasa yang bisa diwujudkan jika tetap berpijak pada realitas. Itu adalah bentuk komunikasi yang halus, tapi syarat makna. Menariknya, ia tak perlu menyebut nama siapapun atau memberikan instruksi teknis. Cukup dengan kalimat penuh makna dan tag akun resmi PSSI dan Timnas, sudah cukup untuk memantik perhatian publik. Reaksi positif dari netizen pun menunjukkan bahwa publik Indonesia bukan hanya haus akan kemenangan, tapi juga menghargai kedalaman visi dan kepemimpinan yang inspiratif. Dari sisi dinamika tim, ini bisa menjadi momentum penting. Ketika pelatih dan asisten saling melengkapi bukan hanya dalam strategi, tetapi juga dalam membangun mental dan kultur tim, peluang untuk melangkah lebih jauh jadi semakin besar. Terlebih lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat di babak keempat. Maka dari itu, suntikan semangat dan keyakinan seperti ini bisa jadi bahan bakar penting untuk perjalanan selanjutnya. Timnas Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi juga tentang tekad, disiplin, dan keyakinan yang tak pernah padam. Kini, tantangan lebih besar sudah menanti. Tapi ingat, sejarah besar tidak pernah ditulis oleh mereka yang takut gagal, melainkan oleh mereka yang berani melangkah, bahkan ketika ragu masih membayangi. Jangan pernah meremehkan kekuatan kerja keras yang dilakukan dalam diam, dan keyakinan yang tumbuh dalam tekanan. Tim ini telah membuktikan bahwa mereka pantas berada di panggung besar. Sekarang saatnya membuktikan bahwa mereka juga layak untuk bersaing di antara yang terbaik. Untuk para pemain, kalian tidak bermain hanya untuk diri sendiri. Kalian bermain membawa semangat jutaan rakyat Indonesia. Jadikan setiap keringat di lapangan sebagai bukti bahwa mimpi ini bukan mustahil. Untuk para pelatih, teruslah membimbing dengan hati dan keberanian. Kepemimpinan sejati tidak selalu terlihat dari sorotan kamera, tapi terasa dalam cara kalian mengangkat semangat tim saat segalanya terasa berat. Dan untuk seluruh supporter, tetaplah percaya. Karena dukungan kalian bukan hanya nyanyian di tribun, itu adalah kekuatan yang menular ke lapangan, membakar semangat, dan membuat pemain merasa tak sendiri. Mimpi ke Piala Dunia bukan lagi hayalan. Ia sudah di depan mata. Tinggal satu pertanyaan, seberapa besar kita ingin mewujudkannya? Majulah, Garuda. Jangan takut terbang tinggi. Kevin Dix cedera usai membela timnas, Borussia Mönchengladbach cemas. Kevin Dix mengalami cedera setelah memperkuat tim nasional Indonesia, yang membuat klub barunya, Borussia Mönchengladbach, merasa khawatir. Pemain belakang berusia 28 tahun itu mengalami masalah fisik ketika Indonesia menghadapi Jepang dalam laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 tersebut, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-6. Dix hanya mampu bermain selama 27 menit sebelum ditarik keluar karena cedera. Laporan dari media Jerman, Bild, menyebutkan bahwa kondisi cedera Dix menjadi perhatian serius bagi Borussia Mönchengladbach, terlebih karena sang pemain dijadwalkan akan segera diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan baru klub. Dix, yang menjadi pilihan utama di posisi bek kanan timnas Indonesia, harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera. Situasi ini memicu kekhawatiran di Gladbach, tulis Bild dalam laporannya pada Senin, 16 Juni 2025. Cedera mengkhawatirkan jelang pramusim. Meski belum diperkenalkan secara resmi ke publik, Kevin Dix sudah mencapai kesepakatan dengan klub Bundesliga tersebut. Namun, cedera yang dialaminya bisa mengganggu persiapannya menghadapi latihan pramusim yang dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang. Tingkat keparahan cedera Dix masih belum bisa dipastikan. Mengingat ia baru saja pulih dari cedera otot beberapa minggu lalu, masih menjadi tanda tanya apakah dia bisa mengikuti pramusim bersama Gladbach, lanjut laporan dari Bild. Pemeriksaan medis segera dilakukan. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebutkan bahwa setibanya di Jakarta, Dix akan langsung menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging, MRI, untuk mengetahui kondisi cedera secara rinci. Yakob, Sayuri, dan Kevin Dix akan langsung kami bawa MRI sesampainya di Jakarta untuk memastikan seberapa parah cederanya, ujar Sumarji dalam keterangannya. Cedera ini tentu menjadi pukulan bagi Dix yang baru saja memulai babak baru dalam karirnya di Eropa bersama Borussia Mönchengladbach. Pihak klub kini harus menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kondisi fisik pemain tersebut. Lebih lanjut, situasi yang dialami Kevin Dix saat ini tentu menjadi dilema bagi semua pihak yang terlibat.
Di satu sisi, ia baru saja menuntaskan tugasnya membela timnas Indonesia dalam ajang penting, namun di sisi lain, ia mengalami cedera yang cukup mengkhawatirkan, apalagi terjadi tepat sebelum ia memulai babak baru dalam karirnya bersama Borussia Mönchengladbach. Cedera yang dialami Dix menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi klub Jerman tersebut. Wajar jika mereka cemas, karena pemain ini belum sempat menjalani pramusim, bahkan belum diperkenalkan secara resmi. Mereka tentu berharap bisa memulai musim baru dengan skuad yang lengkap dan fit, terutama karena Dix diharapkan mengisi posisi penting di lini pertahanan. Dari sisi timnas Indonesia, kondisi ini juga menjadi tamparan, karena beban fisik yang tinggi pada pemain naturalisasi seperti Dix bisa berdampak jangka panjang. Ini menunjukkan pentingnya manajemen kebugaran pemain, khususnya bagi mereka yang memiliki agenda padat antara tugas klub dan negara. Langkah cepat dari timnas untuk melakukan pemeriksaan MRI menunjukkan keseriusan dalam menangani kondisi pemain. Namun hasil pemeriksaan inilah yang nantinya akan menentukan masa depan jangka pendek Dix, baik di timnas maupun di klub barunya. Kondisi ini bisa menjadi pengingat penting bagi federasi dan klub-klub bahwa koordinasi tentang kebugaran pemain harus terus ditingkatkan. Cedera pada saat transisi antar kompetisi atau perpindahan klub bisa membawa konsekuensi besar bagi karir seorang pemain dan juga rencana jangka panjang klub yang merekrutnya. Setiap perjalanan besar pasti memiliki ujian, dan apa yang sedang dialami Kevin Dix saat ini adalah bagian dari proses itu. Cedera memang menyakitkan, secara fisik maupun mental, terlebih ketika itu terjadi di tengah momentum penting, seperti saat bergabung dengan klub baru. Tapi justru dari titik terendah inilah mental juara diuji. Kevin Dix adalah pemain yang sudah melalui banyak hal, berkompetisi di level Eropa, memilih membela timnas Indonesia, dan memberikan segalanya di lapangan. Satu, cedera tidak akan menghapus semua kerja keras dan potensi besar yang ia miliki. Justru ini bisa menjadi momen refleksi, pemulihan, dan kebangkitan. Ingatlah bahwa banyak pemain hebat pernah jatuh, bahkan berkali-kali, namun yang membedakan mereka adalah kemauan untuk bangkit. Setiap rasa sakit akan berubah jadi kekuatan. Setiap langkah kecil dalam pemulihan akan menjadi fondasi untuk kembali lebih kuat. Bagi Kevin, bagi fans, dan bagi siapapun yang sedang menghadapi tantangan, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih berarti. Tetap semangat, percaya proses, dan yakin bahwa masa depan yang lebih cerah sedang menunggu di depan. Bisep Kekar Indonesia Bola Sepak. Media Vietnam apresiasi performa cemerlang Jai Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilan solid Jai Itzes bersama timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan sorotan positif dari media Vietnam, The Tao 247. Mereka menilai kontribusi sang kapten sebagai salah satu faktor penting di balik performa Garuda sejauh ini. Perjalanan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengumpulkan 12 poin dari 10 pertandingan di fase ketiga. Dari total pertandingan tersebut, skuad asuhan Patrick Kluivert meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan mengalami 4 kekalahan. Menariknya, seluruh kemenangan yang diraih Indonesia diiringi catatan tidak kebobolan alias clean sheet. Secara keseluruhan, Garuda mencatat 4 laga tanpa kemasukan gol, meski harus rela gawang mereka dibobol sebanyak 20 kali akibat beberapa kekalahan besar. Itzes tak pernah absen. Meski hasil belum sepenuhnya memuaskan, The Tao 247 tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Jai Itzes. Bek tengah berusia 25 tahun itu selalu dimainkan penuh dalam seluruh laga fase ketiga, total 900 menit tanpa sekalipun diganti. Jai Itzes, sang kapten timnas Indonesia, tampil luar biasa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis The Tao 247, dikutip pada Senin 16 Juni. Mereka juga menyebut bahwa Itzes adalah pemain kunci di lini belakang dan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas permainan Indonesia. Saat ini, ia bermain untuk klub Serie B Italia, Venezia. Pemain paling aktif dalam distribusi bola. Tak hanya solid dalam bertahan, Jai Itzes juga berperan besar dalam membangun serangan. Ia menjadi pemain dengan jumlah operan terbanyak di skuad Indonesia, mencatatkan 416 umpan dalam 10 laga, atau rata-rata 41 operan per pertandingan. Catatan ini menegaskan bahwa kontribusi Itzes melampaui sekadar bertahan. Ia juga menjadi penghubung penting dalam transisi permainan dari belakang ke depan. Menatap babak selanjutnya. Saat ini, Timnas Indonesia tengah menikmati masa jeda sebelum kembali berlaga di putaran keempat yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim akan bersaing memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026, dan Indonesia menjadi salah satu kontestan yang terus menjaga asal lolos ke ajang bergengsi tersebut. Lebih lanjut,
Penampilan Jai Itzes di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang layak mendapatkan pujian. Konsistensinya bermain penuh dalam 10 pertandingan menunjukkan ketahanan fisik dan kepercayaan besar dari pelatih. Tak hanya menjadi tembok kokoh di lini belakang, perannya juga sangat krusial dalam distribusi bola. Catatan 416 operan adalah bukti bahwa ia bukan sekadar bek, tapi juga inisiator serangan dari lini belakang. Meskipun timnas Indonesia belum mencapai hasil maksimal secara keseluruhan, kehadiran Itzes membawa stabilitas dan kepemimpinan yang kuat. 4 clean sheet yang dicatatkan Garuda sebagian besar merupakan hasil dari solidnya koordinasi pertahanan, yang banyak dipengaruhi gaya bermain tenang dan disiplin Itzes. Pujian dari media asing seperti Detao 247 menjadi cerminan bahwa kualitas pemain naturalisasi Indonesia sudah mulai diakui di luar negeri. Ini juga menjadi motivasi bagi pemain lain untuk meningkatkan level permainan mereka. Saat timnas menatap putaran keempat kualifikasi, figur seperti Jai Itzes jelas akan menjadi andalan utama untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia tetap hidup. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi langkah yang telah ditempuh sejauh ini adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Kehadiran pemain seperti Jai Itzes menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan tekad kuat, Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Untuk para pemain, tetaplah percaya bahwa setiap tetes keringat di lapangan adalah bagian dari sejarah. Jangan gentar menghadapi lawan yang lebih kuat, karena semangat juang, kekompakan, dan keberanian bisa mengalahkan segalanya. Untuk para supporter, teruslah dukung timnas dengan sepenuh hati. Sorakan kalian adalah bahan bakar yang membakar semangat para pemain di lapangan. Garuda tak akan pernah terbang sendiri jika seluruh bangsa ada di belakangnya. Ingat, lolos ke Piala Dunia bukan hanya mimpi. Dengan keyakinan dan usaha kolektif, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Teruslah terbang tinggi, Garuda.